Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrian, BP 20110031. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan pada PT Yogya Indah Sejahtera di Jakarta. Pertama ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang melekat dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia adalah seorang yang bekerja sebagai inti di suatu organisasi. Adapun sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam perusahaan karena sumber daya manusia menjadi penggerak dalam menjalankan perusahaan. Sistem informasi seleksi perekrutan karyawan baru di PT Yogya Indah Sejahtera masih dilakukan secara manual. Proses pengumpulan data dari dokumentasi lamaran yang masuk input satu persatu oleh admin ke dalam program pengolahan data. Hal tersebut menjadikan proses seleksi perekrutan memakan waktu yang tidak sedikit dan kurang efisien. Berdasarkan permasalahan yang dimiliki pada PT Yogya Indah Sejahtera membutuhkan sebuah program yang dapat membantu perusahaan dalam proses seleksi perekrutan pekerja baru, dengan harapan memberi solusi dalam meningkatkan kinerja dan keefektifan dalam mengolah data pelamar pada seleksi perekrutan karyawan baru. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan itu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi seleksi pekerja baru yang sedang berlangsung di PT Yogya Indah Sejahtera. Yang kedua, memberikan rancangan usulan sistem informasi perekrutan karyawan yang baru yang berbasis web. Kemanfaatnya yang pertama, manfaat bagi penulis sebagai pengembangan penelitian program studi sistem informasi di. Kedua, manfaat bagi perusahaan penelitian yang dapat dijadikan sebuah usulan atau bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan proses perekrutan. Yang ketiga, bermanfaat membaca. Ini dapat menambah wawasan, acuan, serta informasi kepada pembaca mengenai proses rekrutmen. Untuk metode penelitiannya dalam teknik pengumpulan data dan informasi mengenai pembuat tugas akhir, yang pertama, metode pengembangan perangkat lunak menggunakan mode waterfall. Untuk teknik pengumpulan data yaitu ada 3, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ruang lingkupnya merupakan batasan masalah yang akan dibahas dalam permasalahan ini. Batasan ini bertujuan untuk alur yang ada pada sistem yang dibuat. Batasan dibuat dengan awal mula permasalahan sampai dengan penyelesaian yang dicapai. Pada ruang lingkup ini, saya pribadi membatasi hanya tentang sistem transaksi jual beli ternak, input data, laporan keuangan, hak akses pembuatan rancangan dibagi 3, yaitu hak akses calon pembeli, user, hak akses bendahara, dan hak akses ketua. Ya, karena ini cuma sekadar ruang lingkup saja, itu mengenai tentang PT tersebut, itu jual beli ternak. Untuk landasan penelitian itu pengertian sistem informasi. Sistem informasi ini menurut Sukarto dan Salahuddin itu adalah kombinasi dari suatu teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi serta manajemen. 2. Perekrutan pekerja baru. Website kegiatan rekrutmen merupakan proses pencari mendapatkan pelamar yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan. Sedangkan kalau menurut Sidik et al. 2018, rekrutmen adalah penggunaan internet untuk menarik karyawan yang memiliki potensi ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan dari situs perusahaan itu sendiri, organisasi, dan penggunaan papan pengumuman lowongan pekerjaan komersial secara daring. Website atau yang dikenal dengan istilah web, sebuah media untuk menampilkan teks, gambar, video, dan yang lain pada jaringan internet. Nah, beberapa standar pengembangan internet lain ada HTML, CSS, XHTML, dan lain-lain. Untuk analisa sistem perjalanannya, prosedur yang berjalan pada PT Yogya Indah Sejahtera sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi lamaran pekerja. Yang kedua ada psikotes akademik.
Yang ketiga ada tes wawancara. Yang keempat pengumuman penerimaan wawancara. Nah, selanjutnya ada activity diagram di sini, di mana terdapat pelamar dan administrasi SSDM. Pertama, pelamar membuat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, ADM menerima lamaran pekerjaan, menyeleksi berkas lamaran, dan mengumumkan seleksi lamaran pekerjaan. Selanjutnya, pelamar menerima hasil seleksi. Selanjutnya, activity diagram sistem berjalannya psikotes dan tes akademis. Yang pertama, ARD memberikan soal, selanjutnya calon pekerja mengerjakan soal, selanjutnya HRD menilai jawaban dan membuat pengumuman tes. Selanjutnya, calon pekerja menerima hasil pengumuman. Selanjutnya ada sistem wawancara, yaitu tes wawancara. Yang pertama, HRD memberi pertanyaan wawancara, calon pekerja menjawabnya, HRD menilai hasil wawancara dan memberi pengumuman hasil wawancara, dan calon pekerja menerima pengumuman hasil wawancara. Untuk pembahasan, yang pertama tahap perencanaan. Perencanaan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dari analisa dan di dalamnya melakukan identifikasi hasil analisa serta menghasilkan konsep dasar untuk kepentingan pengembangan perangkat lunak. Setelah menganalisa sistem yang berjalan pada PTIA, maka dibuatkan rancangan sistem usulan tentang proses perekrutan pekerja baru yang merupakan perkembangan dari sistem yang sedang berjalan. Untuk analisa kebutuhan di sini yaitu WAEF. Nah, selanjutnya itu rancangan diagram use case. Yang pertama, perekrutan baru di sini bisa melihat ada aktor pelamar, admin, HRD, dan pimpinan. Untuk rancangan prototype, di tampilan halaman loginnya ada username atau ID, password, login atau daftar. Untuk tampilan halaman pendaftaran ada nama, username, password, konfirmasi password, dan email. Halaman dashboard itu ada akun, jadwal tes, dan pengumuman. Ada logout di atas. Selanjutnya tampilan biodata pelamar. Di situ ada nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nik, ijazah, KTP, bagian yang dilamar. Dan ada juga foto. Tampilan jadwal tes. Di sini ada ID tes, nama tes, jadwal, dan aksi. Tampilan halaman tes yaitu selanjutnya ada notifikasi pengumuman hasil tes, pengumuman hasil seleksi administrasi, data diri, dan welcome. Jadwal tes, ID tes, nama tes, jadwal, dan aksi. Untuk ini contoh pertanyaan dari soal tes. Tampilan halaman admin yang pertama, kelola, laporan, dan daftar pelamar. Ini data admin, ID admin, nama admin, jabatan, terakhir login, dan aksi input pengumuman. Daftar pelamar, ID, nama, alamat, email, persyaratan, dan aksi. Untuk kelola tes, itu nama tes, tanggal upload, jumlah soal, aksi, ID. Ada ya di tes, nama tes, tanggal, soal, dan aksi. Untuk laporan, nomor, ID, pelamar, nama, tes, wawancara, keterangan, dan aksi. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Yang pertama itu, penulis membuat perancangan sistem usulan guna mempermudah proses perekrutan karyawan dan mengurangi interaksi secara langsung dengan pelamar untuk menghindari pertumbuhan penyebaran pandemi. Dua, perancangan program perekrutan karyawan berbasis web ini dapat dijadikan bahan acuan guna pembangunan aplikasi di kemudian hari. Saran yang pertama, untuk keamanan data diperlukan adanya backup data secara rutin supaya untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan data akibat kelalaian manusia. Kedua, diperlukan adanya pengembangan website yang lebih baik dan kedepannya agar lebih menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, jika terdapat kekurangan pada perancangan program perekrutan karyawan berbasis web ini, hendaknya dicatat oleh user ataupun yang bersangkutan dengan program ini. Hal itu dituju untuk perbaikan program agar lebih sempurna. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.